Shalom, selamat malam. Saya sangat bersuka cita malam hari ini bisa bertemu kembali dengan saudara-saudari dalam program Sharing and Inspiring secara khusus segmen Inspirasi Natal. Saya selalu berdoa ketika saya sharing firman Tuhan, saudara-saudara terinspirasi dan diberkati oleh firman Tuhan karena saya percaya kapan saja firman Tuhan diberitakan, di situ Roh Kudus berkarya, menjamah, dan menginspirasi setiap orang yang mendengar. Haleluya. Malam hari ini kita akan melanjutkan Inspirasi Natal. Tema kita hari ini Juru Selamat Manusia. Sebelum kita membahas topik ini atau tema ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan, buat pertolongan-Mu sepanjang hari, buat perlindungan dan pemeliharaan sepanjang hari, sehingga malam hari ini kami boleh kembali menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami mau belajar firman malam hari ini, biarlah Roh Kudus yang menolong kami, yang mengurapi kami, yang membimbing kami, sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan, dan kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang sangat terbatas, biar Roh Kudus yang menuntun, menolong, bahkan membimbing, bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, sehingga setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu ada di bawah kendali dan pimpinan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Malam ini kita akan kembali, kita mundur sedikit karena menurut saya masih ada satu topik yang kurang menarik atau kurang lengkap ya kalau tidak dibahas ya. Artinya kurang sempurna gitu, seperti kurang gregetnya kalau dalam masa-masa Natal tidak membahas topik tentang juru selamat manusia ya. Saya pikir ini adalah esensi Natal itu sendiri ya. Sebelumnya mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 1 ya. Kita bilang mundur sedikit, dan setelah saya renungkan, wah ini materi yang sangat penting ya. Justru inilah intisari dari Natal itu. Jadi kita mundur dan kita bahas lagi. Amin. Ayat 21 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, ada beberapa hal yang menarik di sini. Nama yang diberikan kepada Yesus itu, di sini jelas itu adalah namanya di sini Yesus. Kalau dalam ayat sebelumnya Immanuel. Nah, kita tahu kata Yesus itu sendiri. Ya, kita buka kata Yesus ya. Kata Yesus ini berasal dari bahasa itu di dalam bahasanya Yesus ya. Yesus yang kalau kita terjemahkan ini sebenarnya yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani yaitu Joshua atau Yeshua ya. Yang artinya penyelamat ya. Jadi manusia, nama manusia yang sebagai juru selamat kita. Kalau diterjemahkan kalimat ini kurang lebih seperti itu ya. Kalimat ini yang saya sebutkan tadi, the human name of our Savior. Jadi nama itu. Kemudian kita tahu bahwa kalau kita belajar sedikit tentang Joshua, dia adalah suksesor dari Musa, ya, dia pemimpin yang sukses, ya. Kemudian kita tahu bahwa nama yang sama yaitu Yeshua diberikan kepada Yesus ya. Kalau dalam bahasa Yunani disebut Yesus ya. Lagi-lagi saudara, intinya di sini nama ini diberikan sesuai dengan pekerjaannya. Pekerjaannya apa? Yaitu menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kita tahu bahwa masalah terbesar kita saat ini bukan masalah manusia terbesar itu bukanlah masalah perekonomian ya, bukanlah masalah pekerjaan walaupun itu termasuk masalah tanpa mengabaikan itu,
Tapi masalah yang paling terbesar di dunia ini adalah sebenarnya dosa. Dosa itu membuat manusia terpisah dari Allah. Kita tahu kalau kita belajar asal-usul dosa, jelas dikatakan pada saat itu, kalau Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, maka mereka akan mati. Ya, kita tahu bahwa Adam dan Hawa diciptakan kekal, sehingga mereka juga mengalami kematian fisik. Memang secara fisik mereka tidak langsung mati, tapi akhirnya mengalami kematian fisik. Kemudian kematian yang kedua sudah terpisah dengan Allah, terpisah dengan Sang Pencipta. Jadi esensi dosa itu memisahkan manusia dengan penciptanya. Ini adalah masalah yang terbesar. Maka ketika dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan ini diterjemahkan kekurangan kemuliaan Allah. Apa kemuliaan Allah yang berkurang dari manusia itu? Dalam konteks ini saya sebut ada dua. Yang pertama itu berbicara kekekalan. Kita awalnya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka itu berkurang dari manusia. Sehingga manusia itu terbatas. Yang kedua itu kudus. Allah itu kudus. Dia tidak bisa kompromi dengan dosa. Maka ketika manusia itu jatuh dalam dosa, mereka tidak lagi kudus. Mereka mengkhianat, mereka berdosa, mereka bersalah sehingga terpisah. Inilah masalah manusia yang terbesar sepanjang sejarah dunia ini. Itu adalah masalah kita. Semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berbuat dosa. Semua manusia keturunan Adam dan Hawa dunia ini semua berbuat dosa. Tidak ada yang tidak. Kalau kita baca Roma 3, mari kita buka kitab kita Roma 3 ya. Dimulai dari ayat yang ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Semua orang telah menyeleweng. Mereka tidak berguna dan tidak berbaik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggal di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Tuhan tidak ada pada orang itu. 19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah Taurat, hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah. Ya, saya lanjutkan di ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jelas dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Ya, di dalam ayat yang 10 sampai 18 ini digambarkan bagaimana manusia itu ke dalam dosa. Ingat, kemarin saya katakan bahwa antara Maliaki dengan kitab Matius itu, zaman Maliaki dengan zaman perjanjian baru itu maksud saya, ada 400 tahun di mana orang hidup dalam masa kegelapan. Tidak ada seorang pun yang benar. Manusia hidup pada situ, hidup menurut kehendak mereka. Semua manusia menyeleweng. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan.
Maka dosa ini sangat besar. Sangat besar. Masalah yang besar. Saya baca lagi Roma 6:23 ya. Roma 6:23, kita lompat-lompat sedikit ya. Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa adalah maut. Nah, oleh karena semua orang sudah berbuat dosa, maka hanya maut. Upahnya adalah maut. Upahnya adalah maut. Saya tegas lagi. Maka, saudara-saudara, apapun usaha manusia, apapun kerja keras manusia, tidak akan bisa membuat dia selamat dari maut. Karena kita bermasalah dengan Tuhan, maka cara menyelesaikan masalahnya harus dengan cara Tuhan sendiri. Sekali lagi, karena kita bermasalah dengan Tuhan kita, pencipta kita, maka yang menyelesaikan itu harus caranya Allah sendiri. Kalau cara manusia bisa saja berasumsi benar, tapi ujung-ujungnya tidak benar. Kalau caranya manusia bisa saja salah. Sebab ada tertulis, ada orang berpikir jalannya benar, tapi ujung-ujungnya maut. Maka manusia ada dalam masalah besar, yaitu maut menanti. Maut menanti. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya dari maut. Tidak ada. Kalaupun ada manusia berusaha, mungkin saja itu hanya kemungkinan. Tapi belum tentu benar. Karena sekali lagi saya katakan, kalau manusia bermasalah dengan Allah, maka diselesaikan dengan cara Allah sendiri. Saya kasih perumpamaan. Kalau misalnya saya bermasalah dengan Anda, kemudian saya mau selesaikan dengan cara saya, Anda pasti tidak setuju. Harus diselesaikan dengan cara Anda, harus diselesaikan dengan standar yang Anda sudah tentukan. Demikian juga ketika kita bermasalah dengan Tuhan itu karena dosa, maka apapun usaha kita itu belum tentu benar. Harus diselesaikan dengan cara Allah sendiri. Sekali lagi saya bilang, harus diselesaikan dengan cara Allah sendiri. Dan kita harus mengikuti cara itu. Nah, masalahnya kita pun tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi standar Allah itu. Tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi standar itu. Karena kita semua berdosa. Sementara Allah yang kita sembah itu, dia adalah kudus. Yang berdosa tidak bisa menghasilkan yang kudus. Maka Allah sendiri yang berinisiatif. Allah sendiri yang berinisiatif, jelas dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah sangat mengasihi kita. Kalau kita baca kitab 2 Petrus katakan, tidak seorang pun dia kehendaki binasa, tapi semuanya beroleh hidup kekal. Allah menghendaki supaya setiap orang berhidup kekal. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Itu sebabnya dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia utus supaya apa? Jelas dikatakan sini, menyelamatkan manusia, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maka solusi dosa itu hanya ada di dalam Yesus. Karena dia yang akan menyelamatkan umat. Yesuslah yang mengampuni. Yesuslah yang layak menyelesaikan dosa kita. Secara teologis, saudara-saudara, manusia tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan Allah.
Kemudian Allah sendiri bisa saja menyelesaikan masalahnya dengan manusia secara langsung. Tapi Allah tidak bisa melanggar kekudusannya. Maka harus ada satu orang mediator. Maka harus ada satu orang mediator. Dan mediator itu dia yang akan memediasi antara Allah dengan manusia. Maka mediator itu harus memiliki unsur manusia sepenuhnya, Allah sepenuhnya. Itulah yang ada di dalam Yesus Kristus. Dia memiliki natur manusia, dia memiliki natur Allah, sehingga dia bisa memediasi antara manusia dengan Allah. Itu sebabnya satu-satunya yang layak jadi juru selamat Yesus Kristus, karena dia punya dua natur itu. Itu sebabnya malaikat itu berbicara kepada Yusuf bahwa Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena apa? Yesus punya dua natur. Jika tidak memiliki kedua natur tersebut, maka tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena yang bermasalah ini adalah manusia dengan Allah. Maka orang yang bisa menyelesaikan itu harus punya kedua natur. Dengan cara bagaimana? Pertanyaan kan dengan cara bagaimana Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di Ibrani jelas dikatakan tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan dosa. Darah Yesus tercurah di kayu salib. Darah Yesus tercucur. Itu bukan karena kejahatan dia, bukan karena kejahatannya, itu semua karena saya dan saudara. Saya dan saudara lah yang harusnya digantung di kayu salib sana. Saya dan saudara yang harusnya yang dicambuk 39 kali. Saya dan saudara yang harusnya digantung di kayu salib sana. Mati di kayu salib sana, menanggung dosa sendiri. Tapi tidak ada seorang pun manusia yang bisa menanggung itu. Hanya Yesus yang sanggup menanggung murka Allah. Sekali lagi karena apa? Dia memiliki dua natur. Manusia biasa tidak bisa. Manusia biasa tidak bisa karena sudah dilahirkan dari dosa. Yesus, dia lahir seperti yang kita belajar. Dia lahir dari Roh Kudus. Dia lahir dari Roh Kudus sehingga naturnya kudus. Sehingga dialah satu-satunya manusia yang layak menjadi penyelamat bagi manusia. Yesus menggantikan saya dan saudara di kayu salib sehingga kita diselamatkan. Inilah yang disebut anugerah. Efesus 2:8-9 ya. Mari kita buka Efesus 2 ayat 8-9. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas saudara, seperti yang saya jelaskan dari awal, tidak ada seorang pun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka keselamatan itu sepenuhnya karya Allah. Keselamatan itu sepenuhnya anugerah. Pemberian Allah kepada kita tanpa syarat. Yang kita hanya terima oleh iman. Kita ini semua diselamatkan oleh iman, oleh anugerah melalui iman. Anugerah itu adalah pemberian Allah. Anugerah terbesar dalam hidup kita ini adalah Yesus menggantikan saya dan saudara kayu salib. Tentu ini semua berangkat dari Natal. Yesus lahir. Dari namanya dia adalah Yesus penyelamat. Maka pekerjaannya menyelamat. Itulah sebabnya dia disebut juru selamat. Karena dia memang ahli menyelamatkan. Sekali lagi, dia ahli menyelamatkan. Kenapa dia ahli? Karena dia kerjakan, bahkan dia mengorbankan nyawanya bagi saya dan saudara. Puncaknya dia mati di kayu salib. Siapakah
di dunia ini yang mau mati menggantikan saya, saudara-saudara? Siapa dunia ini yang mau mati menggantikan saya dan saudara dari dosa-dosanya? Tidak ada. Hanya Yesus yang mau melakukan itu. Jadi saudara, malam ini kita diingatkan tentang juru selamat manusia. Yesus adalah juru selamat manusia. Dia ahlinya. Kenapa dia datang dari surga turun ke bumi dan dia kembali ke surga? Karena dia datang dari surga, maka kalau dia ngomong tentang surga pasti benar. Akan berbeda, saudara. Contohnya, saya kan belum pernah ke Papua ya. Akan berbeda orang Papua menceritakan Papua dengan saya menceritakan Papua. Kalau saya ngomong Papua sekarang mungkin hanya informasi saja, tapi kalau ditanya seluk-beluknya pengalamannya belum tentu tahu betul dan bisa saja salah. Sementara Yesus dia yang dari surga turun ke bumi, maka apapun yang dia sampaikan pasti benar. Jadi saudara-saudara, malam ini kita diingatkan bahwa kita manusia butuh juru selamat. Tentu malam ini yang mau saya ingatkan kembali. Jangan sampai Yesus Natal maksud saya, jangan sampai Natal kita sudah rayakan berpuluh-puluh kali, tapi Yesus nggak pernah lahir di hati. Jangan sudah merayakan Natal puluhan tahun, tapi nggak tahu kepastian keselamatannya. Sudah merayakan Natal puluhan tahun, tapi nggak tahu kalau mati masuk surga atau masuk neraka. Nah, orang-orang seperti ini, saya ingatkan baik-baik. Natal ini seperti yang saya katakan beberapa hari lalu. Natal ini sebagai momen pertobatan. Ini sebagai momen bagi saudara memastikan kepastian keselamatan Anda. Kalau saudara masih meragukan kepastian keselamatanmu, mungkin Yesus belum lahir sepenuhnya di hatimu. Mungkin kamu Kristen hanya sebagai KTP. Mungkin karena keturunan, mungkin karena orang lain. Pastikan saudara sudah menerima Yesus sebagai juru selamat saudara. Kalau saya dan saudara sudah menerima Tuhan Yesus dan juru selamat, maka keselamatan itu adalah sebuah kepastian. Kenapa saya sebut dia kepastian? Ingat, dia yang dari surga datang ke bumi, maka dia pasti benar. Dan itu menjadi satu garansi. Nah, kalau saudara perhatikan di channel saya ini saya membahas tentang present assurance, ya, atau jaminan keselamatan, ya, saudara bisa lihat di kolom di bawah, ya. Di situ ada tentang teologi Heck, saya membahas tentang kepastian keselamatan. Tapi lagi-lagi saudara, menurut saya salah satu inti pesan Natal yang paling esensial, ya, sehingga saya merasa kurang lengkap, kurang mantap kalau tidak menyampaikan ini dalam satu acara khusus, satu video khusus tentang pesan dari inti dari Natal, yaitu juru selamat manusia. Malam hari ini saudara, kita diingatkan, kita manusia berdosa, yaitu upah kita hanyalah maut. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita butuh Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa kita. Maka yang kedua, mau saya ingatkan, pastikan Yesus lahir di hatimu malam hari ini. Kalau selama ini mungkin engkau ogah-ogahan, mungkin hanya karena paksaan orang tua, mungkin karena keturunan, atau mungkin karena tidak enak terhadap orang lain, atau mungkin karena kita dituntut sebagai warga negara Indonesia harus punya agama hanya karena rutinitas agamawi. Maka malam hari ini saya ingatkan, pastikan Yesus lahir di hatimu. Pastikan Yesus masuk di dalam hatimu malam hari ini, sehingga Natal ini membawa makna di dalam diri. Yesus satu-satunya yang mencurahkan darahnya. Yesus satu-satunya yang mengorbankan nyawanya
yang menggantikan saya dan saudara. Saya dan saudara yang harusnya tergantung di salib sana. Saya yang harusnya saudara dan saudara yang menderita sengsara. Tapi karena kasih Allah kepada kita, Dia berikan Yesus kepada kita menjadi pengganti kita. Sehingga kita tidak perlu menanggungnya. Sehingga kita tidak perlu disiksa. Itulah yang disebut anugerah. Kita ini diselamatkan semua hanya oleh karena anugerah. Anugerah itu kita terima dengan iman. Anugerah itu tanpa syarat. Kita hanya terima dengan iman. Maka kita akan beroleh keselamatan. Keselamatan kita itu pasti karena keselamatan itu karya Allah sepenuhnya. Haleluya. Sekian inspirasi Natal malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Secara khusus kami membahas tentang juru selamat. Kami bersyukur ya Tuhan, kami adalah umat manusia yang berdosa. Kami yang harusnya binasa. Kami yang harusnya mengalami maut. Tapi karena kasih-Mu besar bagi kami, Engkau memberikan Yesus ya Tuhan, menggantikan kami, menyelamatkan kami dari dosa kami, menyelamatkan kami dari maut. Sehingga oleh karena kasih karunia-Mu, kamu beroleh keselamatan melalui iman. Dan kami semua terima itu hanya dengan iman. Kami bersyukur, kami sangat mengucap syukur. Kami yang seharusnya disiksa, kami yang harusnya dicambuk, kami yang harusnya tergantung di kayu salib. Tapi karena kasih-Mu begitu besar bagi kami, Engkau menggantikannya dengan anak-Mu yang tunggal, anak yang Kau kasihi. Oleh sebab itu, biarlah kami ya Tuhan, malam hari ini, kalau selama ini mungkin hanya rutinitas, kalau ada di antara kami yang selama ini hanya rutinitas, hanya karena keturunan, hanya karena agamawi, biarlah malam hari ini kami mau buka hati ya Tuhan, biarlah Yesus lahir di hati kami, masuk dalam hati kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, sucikanlah kami, dan tinggallah dalam hati kami, jadilah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah yang menjadi kerinduan kami, supaya kami hidup, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Allah, imamat yang rajani, umat yang kudus. Kami menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, dan pada akhirnya kami mengalami kepastian keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang besar, terima kasih buat pengorbanan-Mu yang besar. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus yang berbicara di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Malam ini saya kembali mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam program Inspirasi Natal di tengah-tengah pandemi ini. Doa saya ini benar-benar menginspirasi saudara, dan saya ingatkan kembali bahwa saudara-saudara bisa terkoneksi dengan saya melalui website drtulumarbun.com, dan bila Bapak Ibu ada punya Telegram, Instagram, termasuk juga Facebook, bisa terkoneksi dengan saya di Dr. Tulung Marbun. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah menyimak di channel saya Dr. Tulung Marbun ini, dan saya selalu merekomendasikan bila Bapak Ibu diberkati, silakan bagikan kepada orang lain, dan bila Bapak Ibu belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video pengajaran firman Tuhan lainnya. Saya Dr. Tulung Marbun mengucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.